Bab 136. Kompetisi Puisi Naga. Wira menerima undangan itu, lalu membukanya dan berkata sambil menggeleng, aku nggak tertarik sama kompetisi puisi. Pada akhir dinasti Jenggara, muncul seorang pahlawan hebat. Raja pertama kerajaan Nuala berperang di luar kota pusat pemerintahan Jagabu, mengalahkan pesaing segenerasinya, lalu menetapkan dasar untuk membangun kerajaan yang kuat. Setelah kemenangannya, dia menulis sebuah puisi mengenai pertempuran. Selanjutnya, ada seorang gubernur setempat yang mendirikan sebuah asosiasi, lalu mengumpulkan para sarjana untuk mengadakan kompetisi puisi. Tradisi ini pun dilanjutkan dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, keluarga kerajaan juga berpartisipasi dalam kompetisi ini sehingga persyaratan untuk berpartisipasi juga menjadi semakin tinggi. Awalnya, para pelajar boleh berpartisipasi. Kemudian, persyaratannya berangsur-angsur naik menjadi pelajar yang belum berhasil melewati ujian kerajaan, sarjana kabupaten, dan pada akhirnya menjadi sarjana provinsi. Siapapun yang berhasil membuat orang-orang di kompetisi itu terpukau akan menjadi terkenal dan bahkan mendapatkan perhatian dari para cendekiawan, anggota keluarga kerajaan, dan keluarga kaya. Orang itu bahkan bisa berteman dengan para sarjana kerajaan, dan memperoleh nasihat mengenai pengalaman mereka dalam ujian kerajaan. Jadi, ini adalah acara yang sangat didambakan oleh para pelajar. Namun, Wira sama sekali tidak tertarik pada kompetisi puisi semacam ini. Dia juga tidak berminat untuk berteman dengan para sarjana provinsi atau sarjana kerajaan. Sebab, jurusan yang dikuasai Wira berbeda dengan orang-orang itu. Oleh karena itu, dia juga tidak tahu harus bagaimana bergaul dengan orang-orang itu. Iqbal berkata sambil tersenyum masam, Tuan mempelajari hal-hal ilmiah tinggi, wajar saja Tuan nggak tertarik pada hal-hal kecil seperti puisi dan sastra. Tapi, strategi merobohkan tembok pasar yang Tuan ajarkan padaku masih belum mendapatkan tanggapan dari pihak kerajaan. Aku rasa, mungkin penasihat kiri dan penasihat kanan bertengkar lagi. Sepertinya strategi ini akan berakhir sia-sia. Wira melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, jangan bicarakan soal masalah-masalah tak penting ini lagi. Mereka berdua hanya sibuk berselisih dan mementingkan jabatan masing-masing. Mereka sama sekali nggak mengurus urusan penting maupun peduli pada kehidupan rakyat. Sebenarnya penasihat kiri, saat melihat ekspresi Wira yang muram, Iqbal mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, meskipun skala kompetisi puisi naga sudah semakin kecil dalam beberapa tahun terakhir, masih tetap ada banyak cendekiawan terkemuka, sarjana provinsi, dan bahkan keturunan keluarga terpandang yang akan berpartisipasi. Kompetisi puisi kali ini diselenggarakan Putro Gumilar, teman baikku. Aku sudah mendapatkan posisi sebagai juri untukmu. Kalau kamu hadir, kamu pasti bisa memperluas pengaruhmu. Kelak baik dalam mendidik murid maupun memperbaiki situasi negara, kamu pasti akan memiliki lebih banyak pendukung. Ujar Iqbal. Aku mau mendidik siapa dengan sedikit pengetahuanku ini. Situasi Nuala sudah menjadi seperti ini, bahkan para dewa juga nggak bisa menyelamatkannya. Wira merasa sangat tidak berdaya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan bertanya dengan penuh semangat, ada keturunan keluarga terpandang yang juga akan berpartisipasi dalam kompetisi puisi ini. Kalau begitu, mereka pasti nggak kekurangan uang dong. Uang, Iya, jawab Iqbal dengan heran. Kemudian, dia berpikir dalam hati, kompetisi puisi naga adalah kesempatan untuk menjadi terkenal. Kenapa Tuan Wira tiba-tiba mengungkit tentang uang? Enggak, Tuan Wira nggak mata duitan. Dia pasti punya maksud lain. Jangan-jangan, Wira mau menghasilkan uang dari orang-orang kaya itu untuk membantu rakyat miskin. Wira masih memikirkan kepada siapa dia harus menjual pedang reksa. Sekarang, pertanyaan itu sudah terjawab. Setelah berpikir sejenak, Wira menggeleng dan berkata, aku tetap nggak bakal pergi ke kompetisi puisi naga itu. Iqbal bertanya dengan heran, kenapa, Tuan? Wira menjawab, jarak dari Kabupaten Uswal hingga kota pusat pemerintahan Jagabu totalnya 435 km, juga harus melewati 2 kabupaten. Selain itu, perjalanannya juga agak berbahaya. Sebenarnya, Wira memang berencana untuk mengunjungi kota pusat pemerintahan Jagabu. Bagaimanapun juga, menghasilkan uang di kota besar lebih mudah. Namun, bepergian di era ini sangatlah sulit. Selain itu, juga tidak ada satelit navigasi maupun peta yang bisa membimbingnya. Iqbal bangkit dengan terkejut, lalu memberi hormat sambil berkata, Tuan, pemikiranku memang terlalu pendek. Aku ini seorang pejabat, meskipun bertemu bandit, mereka juga nggak berani merampokku. Tapi, kamu itu rakyat biasa. Perjalanan ke kota pusat pemerintahan Jagabu memang nggak aman buatmu. Lestari yang berada di samping langsung tercengang. Pria parubaya ini ternyata adalah seorang pejabat, tetapi dia malah bersikap begitu sopan terhadap Wira. Regan membungkuk, lalu berkata sambil menangkupkan tangan, Pak, kalau Tuan Wira benar-benar ingin pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu, dia hanya harus memperhatikan beberapa hal. Wira langsung antusias dan bertanya, apa sebagai kepala petugas patroli, Pak Regan punya cara lain? Begitu mendengar Regan adalah kepala petugas patroli, Lestari langsung menutup mulutnya dengan terkejut. Dia melirik ke arah Iqbal yang dipanggil dengan sebutan Pak oleh Regan. Siapa dia? Lestari benar-benar tidak berani memikirkan seberapa tinggi kedudukan Iqbal. Regan membentangkan selembar peta, lalu memberi arahan, kalau Tuan mau pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu, ada 3 tempat yang harus diperhatikan. Gunung Harimau Hitam, Pegunungan Dajore, dan Yispohan. Saat ini,
bandit di Gunung Harimau Hitam sudah dibasmi. Yang tersisa hanya bandit di Pegunungan Dajore dan Yispohan. Kekuatan bandit di Pegunungan Dajore kurang lebih sama dengan Desa Tiga Harimau. Kekuatan bandit di Yispohan jauh lebih hebat dari gabungan kekuatan Gunung Harimau Hitam dan Pegunungan Dajore. Kamu harus ekstra hati-hati. Tapi, kamu bisa melewati tempat itu dengan mudah dengan memberikan uang kepada para bandit itu. Bab 137. Coba kulihat, kata Wira sambil mengambil peta itu. Peta itu tidak besar dan menunjukkan rute dari Kabupaten Uswal hingga kota pusat pemerintahan Jagabu. Dalam sepanjang perjalanan, mereka akan melewati kota kabupaten, pasar, sungai, pegunungan, jalan biasa, jalan gunung, pos militer, dan penginapan. Peta ini digambar dengan tangan dan sangat sederhana. Begitu Wira mengambil peta itu dari tangannya, ekspresi Regan langsung berubah. Di sisi lain, Iqbal juga membalikkan badan tanpa mengatakan apa-apa. Peta merupakan barang terlarang di masyarakat. Rakyat biasa dilarang untuk menyimpan atau menggambar peta, sedangkan para pedagang boleh menyimpan peta sederhana. Namun, peta itu juga hanya berisi rute perdagangan dan pengiriman. Peta yang dimiliki Regan adalah peta yang lebih mendetail daripada peta yang dimiliki para pedagang, tetapi lebih sederhana daripada peta yang digunakan prajurit militer. Menurut logika, orang biasa tidak boleh melihatnya. Namun, jika Iqbal menutup sebelah mata, Regan juga hanya bisa mengikutinya. Setelah selesai mengamati peta itu dan mengingatnya dalam hati, Wira pun mengembalikannya kepada Regan. Regan menyimpan peta itu, lalu memperingati Wira, kalau mau pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu, selain mewaspadai bandit besar, Tuan juga harus mewaspadai perampok jalan kecil. Sebaiknya, orang yang bepergian bersamamu bersenjatakan pedang agar keamanan kalian bisa terjamin. Bersenjatakan pedang, Wira bertanya dengan terkejut, bukannya peraturan Nuala melarang rakyat biasa bersenjatakan pedang. Regan tertawa, lalu menjawab, peraturannya memang seperti itu, tapi situasi di dunia luar agak kacau. Kalau keluar tanpa senjata, para pedagang pasti dirampok habis-habisan oleh bandit. Sekarang, pihak pemerintah sudah menutup sebelah mata. Kalau mau bersenjatakan pedang, seseorang hanya perlu melapor kepada pihak pemerintah dan menyerahkan sejumlah uang. Kemudian, pihak pemerintah akan mengeluarkan izin. Tapi ini hanya berlaku untuk pedang, panah dan baju sirah masih dilarang. Wira tersenyum sambil mengangguk, lalu berkata, terima kasih atas petunjuknya, Pak Regan. Regan tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, apa Tuan tertarik menjadi pedagang garam? Wira memicingkan matanya dan menjawab, coba jelaskan. Perdagangan garam di Nuala menggunakan sistem kupon. Pemerintah akan mengeluarkan kupon garam, lalu para pedagang akan membeli kupon itu dan membawanya pergi ke tambak garam untuk menukarnya dengan garam. Kemudian, para pedagang harus menjualnya berdasarkan wilayah dan dalam batas waktu yang ditentukan. Tanpa kupon garam, penjualan garam akan dianggap tindakan ilegal. Orang yang melakukannya akan dijebloskan ke penjara atau bahkan dijatuhi hukuman mati. Bagi orang biasa, membeli kupon garam untuk menjadi pedagang garam adalah jalan menuju kesejahteraan. Namun, Wira memiliki banyak cara untuk menghasilkan uang. Jadi, dia tertarik untuk menjadi pedagang garam. Hanya saja, keterampilan memurnikan garam di Nuala masih sangat buruk sehingga garam yang dihasilkan sangat kotor. Mengonsumsi garam seperti itu dalam jangka panjang tidak akan baik untuk kesehatan. Jika ada kesempatan, Wira ingin menjual garam yang lebih murni untuk membantu warga di sekitar. Namun, usaha garam di Kabupaten Uswal dikuasai oleh keluarga Silali selama ini. Apakah pihak pemerintah bisa mengambilnya kembali? Regan berkata dengan suara rendah, saat menggeledah kediaman Silali, kami mendapatkan kupon garam untuk tahun depan. Pihak pengadilan daerah berencana untuk melelangnya besok. Kalau tertarik, Tuan boleh menyiapkan uang dan mengikuti lelangnya. Pak Iqbal bilang, kalau bisa mendapatkan usaha ini, seseorang sudah nggak perlu takut hidup susah selama sisa hidupnya. Setelah merenung sejenak, Wira bertanya, kira-kira berapa banyak uang yang diperlukan untuk mendapatkannya? Regan berbisik, ada kupon untuk 300.000 kilogram garam. Setengah kilogram garam harganya 5 gabak. Pengadilan daerah akan melelangnya dengan harga segitu. Tapi, pasti ada banyak keluarga kaya lain yang mau mendapatkan kupon garam ini. Pada saat itu, harganya mungkin bisa menjadi lebih tinggi. Harga garam dari tambak garam biasanya hanya beberapa gabak. Saat dijual di pasar, harganya bisa naik menjadi puluhan atau bahkan ratusan gabak karena biaya pengiriman dan faktor lainnya. Setelah merenung sejenak, Wira berkata, Gavin, bawa 10 batang sabun kemari. Gavin pun mengeluarkan 10 batang sabun dari kereta kuda dan memberikannya kepada Wira. Wira memberikan 3 batang sabun itu kepada Regan, lalu berkata, ini sedikit hadiah dariku, diterima ya. Tuan, aku nggak bisa menerima barang darimu, jawab Regan. Meskipun ingin menerimanya, dia tidak berani mengambilnya. Sebatang sabun ini harganya 3.000 gabak. 3 batang sudah 9.000 gabak. Ini bukanlah jumlah uang yang kecil. Wira tidak memedulikan Regan. Dia memberikan 7 batang sabun yang tersisa kepada Iqbal yang sedang melamun dan berkata, dipakai saja. Kalau nggak habis, kamu boleh memberikannya kepada bawahanmu. Bab 138. Terima kasih, Tuan, ujar Iqbal sambil menerima 7 batang sabun itu. Kemudian,
Iqbal berpikir dengan bingung, apa Tuan Wira punya maksud lain dengan memberiku begitu banyak sabun dan juga menyuruhku membaginya kepada para bawahan. Dia mau aku mendisiplinkan pejabat kecil supaya mereka nggak memeras rakyat biasa. Benar juga, setelah mengatur para pejabat dengan baik, situasi seluruh negara juga akan menjadi lebih baik. Tenang saja, Tuan, aku pasti akan mendisiplinkan para pejabat daerah ini agar rakyat bisa hidup damai. Setelah melihat kepergian Iqbal dan Regan, Wira pun berdesah. Iqbal sangat jujur dan hanya memerintahkan para bawahannya untuk bekerja tanpa memberikan mereka tambahan keuntungan. Namun, para pejabat kecil juga harus menghidupi keluarga. Wira memberikan beberapa sabun kepada Iqbal agar dia bisa memenangkan hati para bawahannya. Suryadi yang dari tadi melongo bertanya dengan terbata-bata, Wira, siapa orang yang baru pergi barusan? Sebagai tukang besi yang sudah tinggal di kota bertahun-tahun, pejabat berpangkat tertinggi yang pernah ditemui Suryadi adalah pengawas pabrik. Dia bahkan belum pernah bertemu dengan kepala pabrik. Regan adalah seorang tokoh terkemuka di pengadilan daerah. Dapat dibayangkan setinggi apa kedudukan pria parubaya itu. Ayah, apa perlu ditanya lagi? Kalau orang yang bersenjatakan pedang itu adalah Pak Regan, pria parubaya itu pasti adalah pemimpin kabupaten. Lestari melirik ke arah Wira dan bertanya dengan hati-hati, Kak Wira, bagaimana kamu mengenal Pak Iqbal? Kenapa dia bersikap begitu hormat terhadapmu? Kayak kamu itu seniornya saja. Wira meletakkan kedua tangannya di punggung, lalu menjawab, mungkin dia merasa aku ini orang baik. Saat pertama kali bertemu dengan Wira, Iqbal sudah memiliki kesan yang baik terhadap Wira bahkan sebelum Wira memberitahunya tentang strategi merobohkan tembok pasar. Iqbal juga menegur Mahendra yang mencemooh Wira. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki sifat yang sama sehingga mereka merasa cocok dengan satu sama lain. Lestari berkata dengan cemberut, kami semua juga orang baik, kenapa Pak Iqbal nggak bersikap hormat terhadap kami? Gavin, Gandhi, dan Ganjar langsung menunduk dan berpikir, kami bukan orang baik. Kami pernah merampok dan membunuh orang. Keesokan siangnya, di aula pengadilan daerah, para orang kaya yang berkuasa di Kabupaten Uswal sudah berkumpul dan samar-samar membentuk dua kubu. Kubu yang satu adalah kubu Husni Suteja, putra sulung keluarga Suteja. Kubu satunya lagi adalah kubu Dian Wibowo, putri sulung keluarga Wibowo. Husni mengenakan jubah sutra dan topi pejabat yang dipadu dengan ikat pinggang giok beserta cincin giok hijau. Di sisi lain, Dian mengenakan gaun hitam dan menutupi setengah wajahnya dengan cadar hitam. Dahinya terlihat putih, matanya juga sangat indah dan memesona. Saat melihat kedua orang ini, orang-orang mulai berspekulasi. Keluarga Suteja menguasai bisnis kain di Kabupaten Uswal dan merupakan keluarga kaya yang patut dihormati. Di sisi lain, keluarga Wibowo menguasai bisnis bahan pangan Kabupaten Uswal dan merupakan keluarga top di antara tiga keluarga kaya. Hari ini, kupon garam keluarga Silali pasti akan didapatkan salah satu dari kedua keluarga ini. Mereka hanya datang untuk meramaikan suasana. Brak, tiba-tiba, seorang pemuda berjalan masuk, lalu menaruh kotak yang dibawanya ke lantai. Begitu melihatnya, semua orang pun gempar. Siapa dia? Kok aku nggak pernah melihatnya? Dari tampangnya, dia seharusnya adalah petani dari desa. Siapa yang membiarkannya masuk? Kotak yang dibawanya sepertinya sangat berat dan berisi uang. Apa dia datang untuk membeli kupon garam? Semua orang berdiskusi dengan ramai. Husni mengerutkan keningnya. Dia langsung mengenali kotak yang berada di sebelah kaki pemuda itu. Kotak itu adalah kotak uang yang dikeluarkan adiknya, Hendra kemarin. Kenapa kotak itu bisa jatuh ke tangan pemuda ini? Apa adiknya mencari pemuda ini untuk membeli gula putih? Saat diperhatikan sekelompok orang kaya, Gavin awalnya merasa sangat gugup. Namun, dia segera menenangkan diri. Sebagai mantan pencuri, dia pada dasarnya memiliki mental yang bagus. Dia juga pernah membunuh bandit, bertemu dengan pemimpin kabupaten, menghabisi pemuda kaya yang arogan, dan menghadapi berbagai macam hal sehingga mentalnya sudah bertambah kuat. Tiba-tiba, terdengar teriakan seorang pengawal, pemimpin kabupaten dan pejabat sipil sudah tiba. Bab 139. Iqbal mengenakan pakaian berwarna hijau, sedangkan Radit mengenakan pakaian berwarna hitam. Seragam pejabat di kerajaan Nuala terbagi atas beberapa tingkatan. Seragam pejabat tingkat ke-8 dan ke-9 berwarna hitam. Seragam pejabat peringkat ke-6 dan ke-7 berwarna hijau. Seragam pejabat tingkat ke-4 dan ke-5 berwarna merah. Seragam pejabat di tingkat ke-3, ke-2, dan pertama berwarna ungu. Seorang raja akan mengenakan jubah yang memiliki bordir naga. Oleh karena itu, pembagian tingkatan ini sangat jelas dan bisa langsung dibedakan. Hormat kepada Pak Iqbal dan Pak Radit. Semua orang berlutut untuk memberi hormat. Meskipun para pedagang sangat kaya, mereka memiliki status yang paling rendah. Saat bertemu dengan pemimpin kabupaten, mereka harus berlutut untuk memberi hormat. Gavin juga berlutut sambil melamun. Jangankan pejabat setinggi Iqbal, dia bahkan pernah berlutut untuk memberi hormat kepada pejabat kecil seperti petugas patroli, kepala desa, dan petugas pajak. Dia ingat Wira pernah mengatakan bahwa orang yang layak diberi penghormatan dengan berlutut hanyalah orang tua, istri yang bijaksana, dan Tuhan. Pagi ini, Wira bertanya pada Dodi, Gavin, Gandhi, dan Ganjar mengenai siapa yang bersedia mewakilinya menghadiri acara lelang kupon garam ini. Gavin dan Dodi sama-sama maju, tetapi Wira akhirnya menyerahkan tugas ini kepada Gavin.
Bangkit, Iqbal duduk di kursi utama kanan, sedangkan Radit duduk di kursi sebelah kiri. Setelah itu, Gavin dan belasan pedagang lainnya pun berdiri, termasuk Husni dan Dian. Iqbal langsung berkata ke intinya, keluarga Silali berkomplot dengan bandit untuk merampok orang lain dan mendapatkan kupon garam sebanyak 300.000 kilogram garam untuk tahun depan. Sekarang, kami akan melelangnya mulai dari harga 5 gabak per setengah kilogram. Orang yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkannya. Mari kita mulai. 5,5 gabak, 6 gabak, 6,5 gabak. Belasan orang menawar hingga harganya mencapai 9 gabak. Setelah mendengar harga 9 gabak, tidak ada yang berani menawar lagi. Semua orang menatap ke arah Husni dan Dian. Kedua orang itu saling memandang, lalu Husni terlebih dahulu bersuara, 10 gabak. Di sisi lain, Dian tidak lagi menawar dan melirik ke samping. Gavin merasa sangat gugup. Sebagai seorang mantan pencuri, dia malah memiliki kesempatan untuk bersaing dengan para orang kaya dalam mendapatkan kupon garam. Namun, Wira sudah menyuruhnya untuk bersabar dan menawar di akhir. Radit berkata, apa ada yang mau menawar lagi? Kalau tidak, kupon garam akan menjadi milik keluarga Suteja. Saat melihat Gavin tidak bertindak, Dian bersuara, 14 gabak. Semua orang langsung gempar. Tidak ada yang menyangka keluarga Wibowo akan langsung meningkatkan harganya sampai 14 gabak. Secara nominal, 4 gabak memang merupakan jumlah yang sedikit, tetapi jika dikali dengan 300.000 kilogram, penambahannya sudah sebesar 2,4 juta gabak. Jumlah ini sama sekali tidak sedikit. Mata Radit langsung berbinar. Semakin tinggi harga penjualan kupon garam, uang yang akan diterima pengadilan daerah dan dana yang dapat digunakan sebagai biaya operasional juga akan semakin banyak. Sementara itu, Iqbal malah mengerutkan keningnya. Harga kupon garam yang terjual dengan harga terlalu tinggi pada akhirnya akan membuat rakyat menderita. Namun, dia juga tidak bisa mencegahnya. Ekspresi Husni langsung menjadi muram. Dia berteriak, 18 gabak. Belasan pedagang lainnya langsung terkejut. Dengan harga setinggi itu, keluarga Suteja juga tidak akan mendapatkan keuntungan meskipun mendapatkan kupon garam. Dian tersenyum ringan, lalu berkata, Paman Husni, aku akan menambah 2 gabak lagi. Kalau kamu masih ingin melanjutkan, aku akan mengalah. 20 gabak. Semua orang langsung heboh. Bahkan jika mengirim garam dari kota pusat pemerintahan Jagabu, harganya juga tidak mencapai 20 gabak. Dengan membeli kupon garam seharga 20 gabak, keluarga Wibowo sudah rugi 2 gabak. Dian tahu dirinya sudah rugi. Namun, asalkan bisa mendapatkan kupon garam, kelak perdagangan garam pasti tetap bisa menghasilkan uang. Ini juga merupakan jalan lain bagi keluarga mereka untuk berkembang. Bab 140. Namun, Dian juga tidak bersedia untuk menderita kerugian yang terlalu banyak. Bagaimanapun juga, perdagangan garam membutuhkan banyak tenaga kerja. Akhir-akhir ini, keluarga mereka sudah mendapat pasokan sabun dan sedang berupaya untuk menjualnya ke kota pusat pemerintahan Jagabu dengan harapan bisa menjadi distributor provinsi. Jadi, keluarga Wibowo sedang kekurangan tenaga kerja. Jika kerugian dari perdagangan garam terlalu besar, mereka juga tidak mungkin merekrut orang lagi. Dian, kamu nekat sekali. Husni terkekeh, lalu berkata, Paman akan menerima tawaranmu, aku tambah 1 gabak lagi. Meskipun akan rugi tahun depan, Husni harus mendapatkan kupon garam ini dan menambahkan peluang untuk keluarganya. Harganya sudah naik sampai 21 gabak. Pak Husni nekat sekali. Selamat kepada keluarga Suteja. Belasan pedagang menangkupkan tangan mereka sambil memberi selamat pada Husni, seolah-olah keluarga Suteja sudah pasti mendapatkan kupon garamnya. Husni tersenyum lebar sebagai balasan, lalu melirik ke belakang. Radit langsung berkata, kalau tidak ada yang menawar lagi, kupon garam ini akan menjadi milik keluarga Suteja. Pada saat ini, Gavin baru bersuara, keluarga Darmadi menawar 22 gabak. Berhubung tidak ada keluarga besar bermarga Darmadi di Kabupaten Uswal, Husni bertanya dengan heran, keluarga Darmadi dari mana? Gavin menjawab dengan bangga, dari Dusun Darmadi di Desa Pimola. Semua orang langsung terkejut. Akhir-akhir ini, reputasi Dusun Darmadi dari Desa Pimola sudah menjadi perbincangan hangat di kota kabupaten. Penduduk dusun itu adalah sekelompok penjahat dan pembunuh yang bahkan berhasil memusnahkan desa 3 harimau. Husni tentu saja tidak menanggapi penduduk dusun biasa seperti Gavin dan berkata, keluarga Suteja menawar 24 gabak. Meskipun harus rugi 6 gabak, keluarga Suteja masih mampu menanggungnya. Asalkan bisa mendapatkan usaha ini, mereka pasti bisa mendapatkan keuntungan suatu hari nanti. Gavin berkata sambil menggertakkan gigi, 25 gabak. Wira sudah berpesan pada Gavin untuk mendapatkan kupon garam ini selama harganya tidak melampaui 30 gabak. Namun, Gavin juga tidak berani menawar terlalu tinggi agar bisa membantu Wira menghemat uang. Husni mencibir, 25 gabak. Memangnya kamu punya uang sebanyak itu? Setahuku, uang di dalam kotak itu hanya ada 700.000 gabak. Itu juga merupakan uang yang diberikan oleh keluarga Suteja. Begitu mendengar ucapan Husni, semua orang pun terkejut. Tidak ada yang menyangka keluarga Suteja bekerja sama dengan orang dari Dusun Darmadi. Di sisi lain, mata Dian malah berbinar. Dia sepertinya sudah menyadari sesuatu dan mulai merenung.
Gavin merasa agak malu. Uang ini memang adalah uang yang didapatkan mereka dari bisnis dengan keluarga Suteja. Kalau kamu menawar 25 gabak, total yang harus kamu bayar sudah mencapai 15 juta gabak. Uang yang kamu bawa itu bahkan nggak mencapai setengahnya. Atas dasar apa kamu ikut menawar? Husni berbalik, lalu berkata sambil menangkupkan tangannya, Pak Iqbal, Pak Radit, dia sedang membuat tawaran dengan asal. Harap kalian menghukumnya. Radit langsung bersuara, dasar tidak tahu diri. Beraninya kamu mengacaukan lelang di pengadilan daerah. Kalau kamu tidak bisa mengeluarkan 15 juta gabak, aku akan langsung menyita uangmu dan menjebloskanmu ke penjara. Selain itu, kamu juga akan dihukum sesuai peraturan Nuala. Jika bukan karena sekelompok warga pemberontak ini, mana mungkin Iqbal bisa menekan Radit dengan begitu cepat? Radit, kamu sudah berlebihan. Ekspresi Iqbal menjadi muram. Dia menatap Gavin dan bertanya, apa kamu bisa membayar 15 juta gabak? Kalau enggak, segera bawa uangmu dan pergi dari tempat ini. Aku akan memaafkanmu. Bagaimanapun, tidak semua orang pandai berhitung. Dengan harga 25 gabak per setengah kilogram garam, harga 300.000 kilogram garam sudah mencapai 15 juta gabak. Gavin berkata dengan yakin, bisa. Sebagian besar uang Tuan Wira berada di kota pusat pemerintahan Jagabu. Kami harus ke sana untuk membawa pulang uangnya. Husni mencibir, kalau aku bilang uangku ada di ibu kota kerajaan dan perlu waktu 3 bulan untuk ke sana, bukankah semua orang sudah nggak perlu makan garam lagi tahun depan? Gavin menjawab dengan suara berat, tidak perlu sampai 3 bulan. Dalam waktu 1 bulan, kami akan membawa uangnya kembali. Tuan Wira menyuruhku untuk membuat perjanjian tertulis dengan pengadilan daerah. Kalau kami tidak bisa membayar uangnya tepat waktu, kalian boleh menyita uang muka ini. Tuan mau pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu. Iqbal langsung bersemangat dan berkata, baik, aku setuju. Mari kita teruskan lelangnya. Radit berkata dengan heran, Pak Iqbal, aku rasa keputusan ini kurang tepat. Kalau mereka tidak bisa membayar tepat waktu, produksi garam akan tertunda 1 bulan dan kita masih harus melakukan lelang ulang. Pada saat itu, distribusi garam untuk tahun depan pasti akan terhambat. Ini adalah masalah besar. Iqbal berkata dengan ekspresi muram, pokoknya, masalah ini sampai di sini saja. Aku akan menanggung seluruh konsekuensinya. Begitu mendengar ucapan Iqbal, Radit pun duduk dengan ekspresi suram. Kemudian, Iqbal melanjutkan, aku mau mengingatkan semuanya, tidak peduli seberapa mahal kalian membeli kupon garam ini, harga jualnya tidak boleh melampaui 50 gabak per setengah kilogram. Jika tidak, pihak pemerintah akan menyita kupon garam dan garam dapur kalian. Bab 141. Berhubung Pak Iqbal sudah berkata seperti itu, serahkan saja kupon garamnya kepada keluarga Darmadi. Dengus Husni. Kemudian, Husni, Dian, dan belasan pedagang lainnya pun pergi. Gavin menyerahkan uang yang dibawanya, lalu menunggu pihak pengadilan menulis surat perjanjian. Setelah itu, acara lelang kupon garam ini baru selesai. Setelah keluar dari pengadilan daerah, Gavin berjalan mendekati sebuah kereta kuda dan menyerahkan seikat kupon garam kepada orang di dalamnya. Wira menerima kupon itu. Selain sebaris kalimat tulisan tangan, kupon itu juga dipenuhi dengan stempel. Tahun makmur ke-6, tambak garam Vika di kota pusat pemerintahan Jagabu memasok 50.000 kilogram garam untuk Kabupaten Uswal. Kurung siku tutup. Suryadi membelalakan matanya dan bertanya, pasokan garam setahun kabupaten kita hanya bergantung pada beberapa lembar kupon ini. Kak Wira, aku mau lihat. Ujar Lestari sambil mengelap tangannya, seolah-olah takut mengotori kupon itu. Wira pun menyerahkan kuponnya kepada Lestari. Setelah menerimanya, Lestari berkata dengan gembira, ayah, Kak Wira sudah jadi pedagang garam. Kelak, seluruh garam di Kabupaten Uswal hanya akan dijual oleh Kak Wira. Kak Wira bakal jadi kaya. Hehe, Suryadi juga ikut tertawa. Sebelumnya, dia tidak pernah berharap keluarga Salim bisa menjadi pedagang garam. Sekarang, keponakannya malah menjadi pedagang garam. Tiba-tiba, terdengar suara cibiran seseorang dari luar kereta kuda. Jangan kira kamu bisa jadi pedagang garam hanya karena punya kupon garam. Wira membuka tirai kereta kudanya, lalu melihat ada sebuah kereta kuda yang lewat. Dari dalam, terdengar suara seseorang yang berkata, jadi orang itu harus tahu diri. Jangan serakah dan mau cepat kaya. Kalau enggak, kamu akan berakhir mengenaskan. Wira bertanya dengan ekspresi muram, apa maksudmu? Pikir saja sendiri, kalau enggak kepikiran jalan keluarnya, cari saja aku di kediaman Suteja dengan kupon garammu. Ujar orang itu. Kemudian, kereta kuda itu berangsur-angsur menjauh. Setelah mendengar ucapannya, Wira pun mengerutkan keningnya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Gavin berkata dengan suara rendah, Tuan, dia itu kepala keluarga Suteja dan juga kakaknya Hendra. Kalau bukan karena kita, dia pasti sudah mendapatkan kupon garam itu saat di pelelangan tadi. Wira terdiam sejenak, lalu bergumam, kayaknya dia yakin banget kita nggak bakal bisa jadi pedagang garam dan akhirnya akan meminta bantuannya. Begitu mendengar ucapan Wira, Dodi yang berada di luar kereta berkata, kita sudah mendapatkan kupon garamnya. Itu berarti kita sudah bisa jadi pedagang garam. Nggak usah dengar omong kosongnya. Dia bukan lagi omong kosong, tapi memang ada kemungkinan seperti itu. Tuan Wira jangan bertindak ceroboh.
Tiba-tiba terdengar suara merdu dari dalam sebuah kereta kuda indah. Ada masing-masing dua pelayan yang berjaga di kedua sisi kereta kuda itu. Gavin buru-buru memperkenalkan, "Tuan, ini adalah Nona Dian." "Aku tahu, Wira sudah pernah menjual sabun untuknya, mana mungkin Wira tidak mengenali suaranya." Wira tersenyum ringan dan menjawab, "Nona Dian, kalau boleh tahu, apa ada masalah dengan kupon garamnya?" Sebuah tangan yang indah membuka tirai kereta kuda, lalu terdengar suara yang merdu. "Menurut aturan kerajaan, orang yang punya kupon garam boleh pergi ke tambak garam untuk mengangkut garam. Tapi, kupon garam yang dikeluarkan sudah melampaui stok garam yang ada. Ada banyak orang dari berbagai wilayah yang memiliki kupon garam sedang menunggu giliran untuk mendapatkan garam. Dengar-dengar, antriannya sudah sampai belasan tahun ke depan. Untuk mendapatkan garam, seseorang hanya bisa membelinya dari pedagang garam terbesar yang menguasai tambak garam. Ini adalah hubungan yang tetap. Orang biasa yang punya kupon garam juga belum tentu bisa mendapatkan garam. Jadi, kalau ingin jadi pedagang garam, Tuan Wira harus mencari jalur untuk mendapatkan garam. Kalau enggak, Tuan pasti akan rugi besar." Suryadi dan Lestari langsung memucat setelah mendengar ucapan Dian. Bahkan Dodi, Gavin, Gandhi, dan Ganjar juga berkeringat dingin. Di sisi lain, Wira mengerutkan alisnya. Dia membeli kupon garam hanya karena ingin memurnikan garam yang kualitasnya lebih bersih dan lebih baik untuk dikonsumsi orang-orang di sekitarnya. Alhasil, ternyata ada masalah yang tersembunyi di baliknya. Dian melanjutkan, "Tuan Wira nggak perlu patah semangat. Yang namanya pedagang itu pasti mementingkan keuntungan. Mereka tidak mungkin melepaskan kesempatan untuk menghasilkan uang demi keluarga Silali yang sudah merosot. Kupon garam Kabupaten Uswal sudah jatuh ke tanganmu. Kamu hanya perlu mewaspadai orang-orang yang pernah berhubungan baik dengan keluarga Silali. Terlepas dari itu, kamu pasti bisa mendapatkan garam dengan mengeluarkan sedikit uang." Wira menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak atas arahan Nona Dian." "Sama-sama." Dian melanjutkan, "Aku sudah menjual sabun darimu ke 8 kabupaten. Dalam waktu 1 bulan, aku pasti bisa menjualnya ke seluruh provinsi. Sesuai perjanjian kita, distribusi sabun di kota provinsi akan menjadi milikku pada saat itu." Wira tertawa ringan, lalu menyahut, "Nggak masalah." Setelah terdiam sebentar, Dian bertanya, "Kalau boleh tahu, apa gula putih yang dijual keluarga Suteja di kota pusat pemerintahan itu diproduksi Tuan Wira?" Wira memicingkan matanya dan menjawab, "Kita bicarakan saja lagi mengenai hal ini setelah kamu menjual sabunnya ke seluruh provinsi." "Sampai jumpa lagi, Tuan Wira." Tirai kereta kuda ditutup kembali, lalu kereta kuda itu perlahan-lahan menjauh. Wira melihat kepergian kereta kuda itu untuk sesaat. Kemudian, sebuah tangan kecil melambai-lambai di depan mata Wira. Lestari mendengus, "Orangnya sudah pergi, kenapa kamu masih melongo? Belum lihat tampangnya saja sudah terpesona." Bab 142. "Kamu nggak ngerti," ujar Wira. Setelah itu, dia langsung memalingkan wajah karena malas meladeni Lestari lagi. Setelah bertemu dengan Dian 2 kali berturut-turut, Wira sudah menyadari bahwa Dian bukan hanya mahir dalam manajemen, tetapi juga memiliki intuisi yang tajam. Dian termasuk orang berbakat yang jarang ditemui. Jika bisa mendapatkan bantuan dari orang seperti Dian, Wira sudah bisa tenang dalam melakukan banyak hal. "Wira, maklumi Lestari ya," Suryadi berkata, "tapi, jangan berpikiran untuk mendekati Nona Dian. Dia sudah menikah 3 kali dan ketiga suaminya itu meninggal muda. Semua orang di kabupaten tahu mengenai hal ini. Ada yang bilang kalau dia itu siluman rubah atau siluman harimau apa gitu. Pokoknya, siapa saja yang berhubungan dengannya pasti mati. Kamu itu satu-satunya penerus keluarga. Jangan berpikiran aneh-aneh ya." "Paman, aku bahkan belum pernah melihat wajahnya, mana mungkin aku terpikat padanya." Wira merasa sangat tidak berdaya dan bertanya, "Lagian, apa aku kelihatan kayak pria hidung belang?" Suryadi hanya terkekeh, tetapi Lestari malah menjawab dengan cemberut, "Iya." Di luar kereta kuda, Dodi, Gavin, Gandhi, dan Ganjar berusaha untuk menahan tawa. Ketujuh orang itu kembali ke toko besi dan tinggal di sana selama 3 hari lagi sebelum kembali ke Dusun Darmadi. Mereka sudah berhasil menempa 20 bilah pedang preksa. Kak Wira sudah pulang. Begitu kereta kuda memasuki dusun, semua orang datang berduyun-duyun untuk menyambut kepulangan Wira. Wira pun turun dari kereta kuda dan menyapa mereka sambil tersenyum. Dia juga tidak lupa memperkenalkan Suryadi dan Lestari. Kehangatan penduduk dusun sudah mengejutkan Suryadi dan Lestari. Mereka tidak menyangka ternyata Wira begitu populer. Agus yang sudah tinggal beberapa hari di kota provinsi juga mendekat. Dia tidak lagi bersikap arogan dan malah berkata sambil tersenyum lebar, "Wahyudi sudah kembali ya." Wahyudi adalah nama Wira yang digunakan oleh sesama pelajar untuk menyapa satu sama lain. Aku sudah kembali," jawab Wira sambil tersenyum. Berhubung Agus sudah bersikap sopan, dia juga tidak mungkin mempermalukannya. Setelah berjalan beberapa langkah, Wira baru bertanya pada Hasan, "Kenapa hari ini Pak Agus begitu ramah?" Hasan menjawab, "Mungkin karena kita sudah membunuh terlalu banyak bandit." Saat Pak Agus kembali, dia menatapku dengan takut. Si Danur juga sama sekali nggak bisa jaga rahasia. Dia sudah menyebarkan kemana-mana tentang identitas Pak Iqbal yang merupakan pemimpin kabupaten. Setelah Pak Agus tahu, dia sangat terkejut. "Bagus juga kalau begitu. Sekarang,
tidak akan ada lagi orang yang berani bertindak macam-macam terhadap mereka. Kemudian, Wira mengubah topik pembicaraan, Paman, tolong beritahu koki di kantin untuk memasak beberapa hidangan tambahan malam ini. Paman Suryadi dan Lestari juga ikut datang, kita makan bersama saja malam ini. Beritahu semua orang juga, malam ini ada pembagian bonus bulanan. Abis itu, kita juga perlu adakan rapat. Ada yang mau kusampaikan pada semuanya. Baru saja Hasan hendak pergi, Wira pun menghentikannya. Kemudian, Wira mengambil sebilah pedang Treksa dari kereta kuda dan memberikannya kepada Hasan sambil berkata, ini untuk Paman. Hasan menerima pedang itu dan bertanya dengan heran, apa ini? Hasan sudah melihat bahwa Dodi, Gavin, Gandhi, dan Ganjar juga memiliki pedang ini. Mereka menggenggamnya seolah-olah pedang itu adalah harta karun mereka. Wira menjawab dengan acuh tak acuh, aku sudah bilang aku akan memberimu sebilah pedang yang lebih bagus dari golok hitammu. Ini pedangnya, tanya Hasan dengan skeptis sambil mengamati pedang itu. Dodi yang ada di samping pun tertawa, lalu berseru, ayah, coba keluarkan pedang itu. Shoot, Hasan menghunuskan pedang itu. Bilah pedang sangat tajam dan memancarkan kilau yang sangat memesona. Hasan pun bertanya dengan terkejut, berapa lapis baju zirah kulit yang bisa ditembus pedang ini? Dodi mengulurkan sebelah telapak tangannya. 5 lapis, tanya Hasan sambil mengerutkan keningnya dengan kecewa. Pedang seindah ini hanya bisa menembus 5 lapis baju zirah kulit. Dodi menggeleng dan menjawab, ayah, coba tebak lagi. Mana mungkin cuma 5 lapis? Bab 143. Mata Hasan langsung berbinar. Dia menjawab, 10 lapis. Meskipun masih belum sebanding dengan golok hitamnya, pedang ini sudah jauh lebih bagus daripada pedang biasa. Dodi berkata dengan frustasi, ayah, ini pedang buatan Kak Wira, masa cuma bisa menembus 10 lapis? Bisa nggak ayah menebak dengan lebih berani lagi? Hasan bertanya dengan ragu, 20 lapis. Golok hitamnya bisa menembus 20 lapis baju zirah kulit. Jadi, pedang ini juga sudah sama mengesankannya apabila bisa mencapai tingkat ketajaman golok hitamnya. Dodi menutup matanya sambil berbalik, lalu berkata, apa kamu masih ayahku? Kenapa kamu sama sekali nggak mirip denganku? Jangan begitu takut dong, ayo tebak angka yang lebih besar lagi. Hasan menebak dengan gemetar, 40 lapis. Dodi berkata dengan ekspresi tidak berdaya, ayah, aku nggak mau bicara sama kamu lagi. Sudah tebak begitu lama masih salah. Uji saja sendiri, angka yang kamu sebutkan benar-benar terlalu meremehkan Kak Wira. Ekspresi Hasan langsung menjadi muram. Dia memasukkan kembali pedang itu ke sarungnya, lalu menggunakannya seperti tongkat untuk memukul bokong Dodi sambil memaki, main rahasia-rahasiaan lagi. Sebenarnya berapa lapis? Aku nggak mau tebak lagi atau mengujinya. Kupukul saja kamu sampai kamu memberitahuku. Aduh, ayah, jangan pukul lagi. Sakit, aku salah. Dodi meringis kesakitan, lalu melanjutkan, iya, aku bilang. Paman Suryadi bisa menembus 36 lapis saat menggunakannya, sedangkan aku bisa menembus 50 lapis hingga membelah bangkunya. Aku juga mematahkan sebilah pedang bandit dengan menggunakan pedang Treksa. Apa, pedang ajaib macam apa ini? Wira, bagaimana kamu melakukannya? Tanya Hasan dengan terkejut. Dodi buru-buru memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari pukulan ayahnya. Namun, Hasan masih lanjut mengejarnya. Wira pun membawa Suryadi dan Lestari ke rumah. Mendengar suara pintu terbuka, Wulan berjalan keluar untuk menyambut mereka. Saat melihat Wulan, Suryadi dan Lestari langsung tercengang. Mereka tidak menyangka ada orang secantik ini di dunia. Wira memperkenalkan mereka, Wulan, ini Paman Suryadi dan Lestari. Setelah itu, Wulan menyapa dengan sopan, Paman, apa kabar? Baik, jawab Suryadi sambil tersenyum lebar. Istri keponakannya ini benar-benar sangat cantik Bak Dewi. Setelah itu, Wulan mengeluarkan sebuah tusuk rambut giok, lalu menancapkannya ke rambut Lestari. Lestari yang sedang tertegun sontak tersadar. Wulan berkata, ini tusuk rambut giok yang dibelikan kakakmu untukku. Aku masih belum pernah pakai. Menurutku, tusuk rambut ini lebih cocok dengan gaya rambut dan tipe wajahmu. Lestari menjawab dengan malu, kakak ipar, aku juga membawakan hadiah untukmu. Tapi, aku jadi kelupaan karena terpesona pada kecantikanmu. Hadiahnya masih ketinggalan di kereta kuda. Wulan tersenyum sambil berkata dengan lembut, makasih, kamu juga sangat cantik dan gak kalah cantik dari kok. Hanya saja, kamu belum menemukan gaya rambut yang cocok denganmu. Bagaimana kalau aku menata rambutmu dengan gaya baru, lalu mengajarimu berdandan? Nanti, kamu akan tahu betapa cantiknya dirimu. Benarkah? Begitu mendengar dirinya sama cantiknya dengan Wulan, Lestari langsung tersipu. Aku seduh teh untuk paman dulu, ya. Abis itu, aku baru tata rambutmu. Wulan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Paman, Lestari, ayo masuk. Oke, Suryadi masuk ke dalam rumah, lalu berbisik pada Wira, Wira, dulu paman sudah keliru. Paman gak seharusnya mencegahmu menikahi istri yang begitu baik. Orang tuamu pasti juga sangat puas terhadapnya. Wira mengangguk sambil tersenyum. Istrinya bukan hanya cantik, tetapi juga pintar. Meskipun tidak pandai berbisnis, dia sangat mahir dalam mengurus rumah tangga.
Wira dan Suryadi duduk minum teh di ruang tamu, sedangkan Wulan membawa Lestari masuk ke kamar dan mulai menata rambutnya. Tidak lama kemudian, langit sudah gelap. Selesai makan malam, tim penangkap ikan, tim penjual ikan, tim pembelian, dan tim pembuatan sabun berkumpul di halaman rumah Wira. Jumlah orang yang hampir mencapai 100 orang itu memenuhi halaman rumah Wira yang luas. Di luar rumah Wira, ada banyak penduduk dusun yang berkerumun untuk mendengar pembicaraan orang-orang di dalam rumah. Berita mengenai pembagian bonus akhir bulan sudah tersebar hingga ke telinga mereka. Bab 144. Orang-orang yang anggota keluarganya direkrut untuk bergabung dengan 4 tim itu sedang berpikir berapa banyak bonus yang akan didapatkan mereka. Di dalam rumah, Wulan duduk sambil memegang kuas. Di sisi lain, Lestari yang sudah berganti gaya rambut dan berdandan tipis duduk di samping Wulan sambil mengeluarkan uang. Dia terlihat sangat cantik dan memesona. Suryadi duduk di samping beberapa kotak uang dan menatap kotak-kotak itu dengan tidak rela, tetapi juga senang. Setelah datang ke Dusun Darmadi, dia baru tahu seberapa banyak hal yang sudah dilakukan keponakannya itu akhir-akhir ini. Bagaimanapun juga, Suryadi mengerti bahwa dengan membagikan uang, mereka juga baru bisa menghasilkan uang. Oleh karena itu, dia juga rela membiarkan Wira memberikan pedang yang mereka tempa kepada Hasan dan yang lainnya secara cuma-cuma. Wira berdiri di atas bangku, lalu berkata dengan lantang, semuanya, tanpa terasa tim penangkap ikan, tim penjual ikan, tim pembelian, dan tim pembuatan sabun sudah dibentuk hampir sebulan. Benar, waktu berlalu sangat cepat. Semua orang di halaman tersenyum gembira dan merasa terharu. Sebulan yang lalu, mereka semua kekurangan uang untuk makan dan tidak berhenti khawatir bagaimana mereka harus melewati akhir tahun. Selama 1 bulan di bawah bimbingan Wira, mereka sudah tidak kekurangan makanan dan juga dapat makan daging. Selain sudah gemukan, semua orang juga menghasilkan sejumlah uang yang tidak mungkin bisa dihasilkan mereka sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dalam 1 bulan ini, mereka semua sudah mengalami perubahan yang besar baik secara fisik maupun mental. Meskipun harus mati pada detik ini juga, mereka tidak akan menyesal karena memiliki pengalaman selama sebulan ini. Hidup mereka tidaklah sia-sia. Di luar rumah, para penduduk dusun terlihat iri. Namun, bahkan Agus juga tidak berkomentar. Dalam 1 bulan ini, kalian sudah bekerja keras dan bisnis kita juga sangat bagus. Wira membuka catatan yang berisi tulisan indah, lalu melanjutkan, penghasilan setiap hari ada sekitar 3,000 sampai 4,000 gabak. Sampai hari ini, uang yang terkumpul sudah mencapai 1.136.530 gabak. Kita anggap saja totalnya 1.500.000 gabak. 20%-nya berarti 300.000 gabak. Ini adalah total bonus kalian. Sekarang, mari kita mulai bagi. Paman Hasan 5.000 gabak, dan 4.000 gabak, Dodi. Orang yang namanya dipanggil berjalan masuk satu persatu untuk menerima uang. Berhubung sebagian besar penduduk dusun tidak tahu membaca maupun menulis. Jadi, mereka hanya menggambar lingkaran di belakang nama mereka. Total anggota dari 4 tim itu mencapai hampir 100 orang, termasuk koki yang direkrut dari markas bandit. Mereka juga mendapat bonus yang tidak kalah banyak dari gaji mereka. Para penduduk dusun menerima bonus dengan gembira, tetapi mereka lebih menantikan rapat selanjutnya. Semua orang masih mengingat situasi di rapat terakhir. Mereka merasa sangat dihargai ketika usul mereka diterima dan semua orang bertepuk tangan. Bonusnya sudah selesai dibagi. Selanjutnya, sudah saatnya kalian memberikan usul. Wira berdiri dan melanjutkan, seperti biasa, orang yang mau memberi usul harus angkat tangan dulu. Apabila usul yang diberikan orang itu bagus, orang lainnya tepuk tangan dengan meriah ya. Orang yang usulnya kurang bagus juga jangan diejek, tapi diberi semangat. Plok, 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 terdengar suara tepuk tangan yang meriah. Para penduduk dusun membentuk lingkaran dan mengosongkan area di tengah agar bisa diberi bangku. Orang yang hendak memberi usul bisa berdiri di atas bangku itu. Setelah itu, satu persatu orang menyuarakan permasalahan yang dirasakan mereka, lalu mencari cara penyelesaiannya. Sekarang, ada banyak masalah yang sudah bisa langsung diselesaikan para penduduk dusun sendiri tanpa harus melibatkan Wira. Wira menatap mereka dan tersenyum sambil berpikir, para penduduk dusun sudah berubah, baik dari segi fisik maupun mental. Mereka sudah siap untuk masuk ke tahap selanjutnya. Di dalam rumah, Wulan tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari sosok Wira. Di sisi lain, Suryadi dan Lestari menatap ke arah penduduk dusun dengan sangat antusias. Wajah setiap orang dihiasi dengan senyum yang tulus. 2 jam kemudian, sesi pemberian usul pun selesai dan semua masalah yang dilontarkan sudah terpecahkan. Namun, anggota dari keempat tim itu masih sangat bersemangat. Wira berdiri lagi dan berkata, ada satu hal penting yang mau aku sampaikan pada kalian semua.